Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Chelsea Natasha Indra dengan nomor BP 24 10 1152 630230. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan cyber. Pengertiannya, keamanan cyber atau cybersecurity security adalah disiplin ilmu yang berfokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman digital yang bisa berupa serangan, perusakan, atau akses yang tidak sah. Dalam dunia yang semakin tergantung pada teknologi informasi, pentingnya menjaga keamanan siber semakin meningkat mengingat banyaknya potensi ancaman yang dapat merusak integritas data, merusak sistem, atau bahkan menimbulkan kerugian finansial yang besar. Lanjut, pengenalan keamanan cyber. Nah, lanjut ke ancaman keamanan cyber. Ancaman dalam dunia cyber bisa datang dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa jenis ancaman paling umum: malware, malicious software, program yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem tanpa izin. Malware termasuk virus, trojan, worm, atau ransomware. Virus, program yang dapat menyebar dengan memodifikasi file atau program lain dan merusak data atau program di komputer. Trojan, program yang menyamar sebagai program yang sah tetapi sebenarnya merusak sistem atau mencuri data. Worm, program yang dapat menyebar sendiri tanpa perlu bantuan pengguna dan dapat merusak sistem. Ransomware, jenis malware yang menginskripsikan data dan meminta tebusan untuk membuka kunci data tersebut. Lanjut ke phishing, teknik penipuan yang dilakukan dengan mengirimkan email atau pesan palsu yang tampak sah untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data sensitif lainnya. Denial of service atau DOS atau distributor denial of service, serangan yang berusaha membuat layanan atau sistem tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah dengan membanjiri server yang lalu lintas dengan berlebihan. Man in the middle, serangan di mana penyerang menyusup di antara dua pihak yang berkomunikasi untuk mencuri atau memodifikasi data yang dikirim. SQL injection, teknik menyerang aplikasi web dengan cara menyisihkan kode SQL. Soul injection, teknik menyerang aplikasi web dengan cara menyisihkan kode SQL yang berbahaya dalam formulir input untuk mendapat akses ke database yang informasi lebih sensitif. Social engineering, teknik manipulasi psikolog untuk meyakinkan orang untuk memberikan informasi atau mengakses sistem tanpa izin. Salah satu contoh yang umum adalah pretexting, di mana penyerangan berpura-pura menjadi orang lain untuk mendapatkan data sensitif. Lanjut, prinsip-prinsip dasar keamanan cyber. Untuk menjaga keamanan sistem dan data, ada beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami. Yang pertama, kerahasiaan, confidentiality, menjamin bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integritas atau integrity, memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak sah dan tetap akurat dan terpercaya. Ketersediaan atau availability, menjamin bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan. Non-repudiation, menjamin bahwa tidak ada pihak yang dapat membantah bahwa suatu aksi atau transaksi telah dilakukan. Langkah-langkah dalam meningkatkan keamanan cyber. Untuk melindungi data sistem dari ancaman, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu pendidikan dan pelatihan penggunaan. Pengguna harus dilatih untuk mengenali ancaman dan memahami cara untuk menjaga keamanan data mereka. Pelatih ini meliputi mengenali email phishing, membuat kata yang kuat, dan menjaga kerahasiaan informasi. Langkah-langkah dalam meningkatkan keamanan cyber. Untuk melindungi data dari sistem dari ancaman, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan pengguna. Pengguna harus dilatih untuk mengenali ancaman dan memahami cara untuk menjaga keamanan data mereka. Pelatihan ini meliputi mengenali email phishing, membuat kata sandi yang kuat, dan menjaga kerahasiaan informasi. Pembaruan perangkat lunak selalu melakukan pembaruan sistem dan aplikasi untuk menutup celah keamanan yang ditemukan di versi sebelumnya. Pengolah akses, pembatalan akses hanya dapat di pihak yang membutuhkan, serta penerapan prinsip atau less privilege. Akses minuman yang diperlukan, gunakan kontrol akses berbasis peran atau role-based access control. Penerapan kebijakan keamanan, menyusun kebijakan yang jelas mengenai bagaimana data dan sistem harus dilindungi, serta prosedur yang harus diikuti jika terjadi pelanggaran keamanan.
pengujian dan pemantauan keamanan. Lakukan uji penetrasi untuk mengidentifikasi potensi kerentanannya. Selain itu, pemantauan jaringan secara terus-menerus dapat membantu mendeteksi serangan yang sedang berlangsung. Backup data. Langsung backup secara berkala untuk memastikan bahwa data yang hilang atau terinfeksi oleh ransomware dapat dipulihkan. Keamanan cyber di Indonesia dan dunia. Di Indonesia, keamanan cyber juga menjadi perhatian besar, mengingat meningkatnya serangan terhadap sektor-sektor kritis seperti perbankan, pemerintahan, dan perusahaan swasta. Pemerintahan Indonesia melalui Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta menerapkan regulasi terkait perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Di tingkat global, ancaman keamanan cyber terus berkembang dan negara-negara di seluruh dunia meningkatkan kerjasama untuk menghadapi ancaman tersebut. Organisasi internasional seperti United Nations, Interpol, NATO bekerjasama dalam mengatasi kejahatan siber global. Sebagai kesimpulannya, keamanan cyber adalah komponen penting dalam menjaga keberlanjutan sistem informasi dan perlindungan data. Mengingat ancaman yang semakin kompleks dan canggih, setiap individu dan organisasi harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga keamanan data dan sistem dengan pemahaman yang baik tentang ancaman dan penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kita dapat mengurangi risiko dan menjaga dunia digital tetap aman. Terima kasih telah menonton video saya. Itulah pembahasan saya tentang sekitaran yang tadi ya, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video.